Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala rabbi ishrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal kurama wal fudala, para alim, para ulama, para asatid dan para asatidzah, para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang saya hormati, Khadimul Ma'had Nurul Quran Kiai Saifullah Al-Hafiz dan Ibu Nyai Samiatur Rahmah Al-Hafizah beserta keluarganya, semoga dipanjangkan umur, disehatkan selalu, dilancarkan rezekinya, dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin Allahumma amin. Yang saya hormati para dewan juri dan kawan-kawan senasib seperjuangan yang saya sayangi, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih dan tak pilih kasih, yang maha penyayang, yang sayangnya tidak memandang orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lupa pula salawat berbingkiskan salam kita hadiahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi dengan mukjizat Al-Quran, Nabi yang Allah perjalankan melalui peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Siapa dia? Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sering dengan seringnya kita bersalawat, kita mendapatkan pertolongan beliau di hari akhir nanti. Amin amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, saya akan menyampaikan pidato tentang Isra wal Mi'raj. Apakah ada yang tahu apa itu Isra Mi'raj? Biar saya kasih tahu ya. Isra Mi'raj ialah perjalanan di sepertiga malam. Dari mana? Ada yang tahu dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Rasulullah berisra Mi'raj dibimbing oleh malaikat yang bernama malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Rasulullah menaiki kendaraan yang bernama Burak, sebagaimana gambaran Burak ini tingginya lebih tinggi daripada keledai, rendahnya lebih rendah daripada unta. Rasulullah berisra Mi'raj. Di perjalanan Rasulullah mendengar seseorang kakek-kakek yang memanggil, "Ya Muhammad, kemarilah, aku ingin bertanya kepadamu." Rasul kita tidak mendulikannya. Lalu Rasul kita melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan Rasul kita bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapa tadi yang memanggilku?" Jawab malaikat Jibril, "Ya Muhammad, itu adalah iblis yang menyerupai kakek-kakek. Seandainya kamu mendulikannya atau kamu menolehnya ataupun kamu menjawab pertanyaannya, niscaya umatmu akan seperti iblis semua." Na'udzubillah min zalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perjalanan Isra Mi'raj melihat seorang pemuda dan pemudi yang menanam namun langsung memanen. Kalau kita bertemu sama orang seperti itu kan otomatis kita bertanya, "Masya Allah, kok ada orang yang menanam langsung memanen? Apa resepnya?" Kita bertanya karena kepo. Rasulullah tidak. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapa tadi? Kok ada seorang pemuda dan pemudi yang menanam namun langsung memanen?" Jawab malaikat Jibril, Ya Muhammad, itu adalah gambaran umatmu sewaktu-waktu ia di dunia, ia berada di jalan Allah, ia berada di jalan yang benar, ia berjihad. Lalu seorang pemuda dan pemudi itu menanam satu kebaikan, Allah balas dengan 700 kebaikan. Masya Allah. Rasulullah melanjutkan perjalanannya lagi.
Lalu Rasulullah melihat seseorang yang memakan dagingnya sendiri. Kok ada orang yang memakan dagingnya sendiri? Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapa itu? Kok ada orang yang memakan dagingnya sendiri?" Jawab malaikat Jibril, ya Muhammad, itu adalah gambaran umatmu sewaktu-waktu ia di dunia. Ia sering menggosip, ia sering mengomongi orang, ia sering menggibah. Bagi kakak-kakak dan ibu-ibu, tolong hentikan menggibah dan menggosip. Apa gunanya menggosip orang? Tidak akan pemerintah memberi duit kepada kalian. Menggosip orang tidak akan Jokowi memberi duit kepada kalian. Dan lanjut kepada cerita Rasulullah di Isra Mi'raj, melihat seseorang yang menggantungkan rambutnya ke atas ranting, yang dimana di bawah ranting itu penuh dengan api neraka. Si wanita itu menggunting rambutnya sendiri. Wanita itu jatuh ke dalam api neraka, naik lagi, menggantungkan rambutnya lagi, digunting lagi, jatuh ke dalam api neraka lagi. Berulang-ulang kali seperti itu. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapa itu? Kok ada wanita yang seperti itu?" Jawab malaikat Jibril, ya Muhammad, itu adalah gambaran umatmu sewaktu-waktu ia di dunia. Ia sering mengumbar aurat. Nauzubillah min zalik. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini pada dijaga auratnya masing-masing. Amin amin Allahumma amin. Rasulullah di perjalanannya lagi melihat seseorang yang diberi daging bagus malah memilih daging yang buruk. Apa itu? Apakah ada yang tahu? Itu adalah gambaran umatnya Rasulullah sewaktu-waktu ia di dunia. Ia berzina muhsan. Ada yang tahu zina muhsan apa? Biar saya kasih tahu lagi. Zina muhsan ialah zina orang yang sudah diberi istri atau suami tapi masih berzina dengan yang bukan mahramnya. Diberi yang halal malah memilih yang haram. Jangan Pak Bu ya, jangan, bahaya. Rasulullah di perjalanannya lagi melihat seseorang yang memegang kemaluannya sendiri, lalu kemaluannya itu dipotong menggunakan pisau yang sangat tumpul. Berulang-ulang kali seperti itu, putus nyambung lagi, dipotong lagi, putus nyambung lagi, dipotong lagi. Rasulullah melihat seorang wanita lagi yang memasukkan besi api neraka ke dalam kemaluannya sendiri berulang-ulang kali. Rasulullah heran dan bertanya, "Ya Jibril, siapa itu? Kok ada orang yang seperti itu?" Jawab malaikat Jibril, ya Muhammad, itu adalah gambaran umatmu yang di dunia sering berzina. Semoga bapak-bapak yang dirahmati Allah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari segala zina, maupun itu zina mata atau zina tangan dan zina yang lain-lain. Amin amin Allahumma amin. Rasulullah di perjalanan melihat yang lebih sadis. Apa itu? Rasulullah melihat seseorang yang menghancurkan kepalanya sendiri, hancur kepalanya menggunakan palu yang ia hentamkan, kembali lagi dihancurkan lagi berkeping-keping. Herannya Rasulullah di situ, saat kepalanya hancur dan kembali lagi tiada bekas hancur sama sekali. Kalau kita kan bekas jatuh pasti ada tempelannya itu, ada tato sedikit, kata orang Naning sedikit. Karena apa itu? Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapa itu? Kok ada orang yang menghancurkan kepalanya sendiri?" Jawab malaikat Jibril, ya Muhammad, itu adalah gambaran umatmu sewaktu-waktu ia di dunia. Ia tidak mau sholat, ia enggan menyujudkan kepalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, semoga dirajinkan ibadahnya, dirajinkan salatnya. Apakah boleh saya bertanya? Bapak-bapak, boleh saya bertanya? Apakah masih ada salat kita yang ditunda-tunda?
Apakah masih ada sholat kita yang bolong-bolong? Kalau emang masih ada, mari kita perbaiki masing-masing. Kenapa? Rasulullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berisra mi'raj ini dengan bersusah payah dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, melewati 7 lapisan langit. Rasulullah ke Sidratul Muntaha mengambil apa? Bukan mengambil uang. Rasulullah mengambil wahyu salat sebanyak 50 waktu. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu mampu mengerjakan salat 50 waktu? Untuk yang 5 waktu saja tidak mampu, apalagi yang 50. Demi siapa Rasulullah pulang balik dari Sidratul Muntaha, turun langit demi langit 9 kali? Demi siapa? Demi umatnya. Can orang matura gua, umat tak kurang ajar. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau bukan santri sepertiku yang ingin menyampaikan tentang Isra Mi'raj ini, lantas sampai kapan malaikat Jibril turun ingin mengabari tentang Isra Mi'raj ini. Tema pada malam hari ini, jangan lupakan sholat, 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 sholat. Sekali lagi, sholat. Sebelum saya akhiri dengan salam, mari kita bersolawatan bersama-sama. Kalau memang bapak-bapak dan ibu-ibu cinta kepada nabinya, mari bersolawatan bersama-sama. Yang nggak ikut solawatan itu tidak cinta kepada nabinya. Semoga yang nggak ikut solawatan tidak diaku oleh nabinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu 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 wasallam. Bersama-sama, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari saya. Kalau ada tutur kata yang salah, mari kita bicarakan dengan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi atas nama Ahmad Agil. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ahmad Agil.